Sinta bermimpi melahirkan dengan dibantu sama orang-orang berjubah putih itu dengan latar yang sama juga, putih-putih itu, ruangan putih itu. Dan ketika Sinta terbangun dari mimpinya, dia lagi-lagi harus menerima fakta pahit bahwa bayi yang kedua ini lagi-lagi menghilang secara misterius. Kempes lagi perutnya, tiba-tiba berdarah lagi. Apa nggak depresi Sinta waktu itu? Apa nggak down dia Tapi mau kayak gimana lagi? Memang betulan hilang Nadia katanya. Mau tidak mau Sinta tetap berusaha untuk tegar dan melanjutkan hidupnya seperti biasa. Aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi Nadia. Udah hilang bayi itu. Berlanjut lagi berlanjut 2 tahun kemudian di tahun 2017 Mbak Sinta alhamdulillahnya hamil lagi nih. Kan bayi ketiganya ya. Di kehamilan yang ketiga ini Sinta beserta keluarganya langsung meminta bantuan ke banyak sekali ustadz untuk mendoakan dia dan juga si calon bayi supaya aman dari bahaya. Udah trauma kali Mbak Sinta nih, udah gak mau lagi dia kehilangan anaknya macam 2 kehamilan sebelumnya ya kan. Dan setelah banyak ustadz serta kiai turut mendoakannya, alhamdulillahnya kehamilan yang ketiga ini berjalan lancar. 2 kehamilan sebelumnya kan bayinya Sinta ini hilang pada saat masuk usia 7 bulan kan Nah di kehamilan yang ketiga ini sampai kandungannya Sinta umur 9 bulan, semua masih aman-aman aja nih Bayinya ada di dalam kandungan, Mbak Sinta merasa perutnya juga masih besar gitu kan. Tapi anehnya ketika sudah masuk HPL, ternyata Sinta belum juga merasakan tanda-tanda mau melahirkan Udah 9 bulan nih, udah masuk HPL nih. Sinta baru merasakan mules-mules udah mau melahirkan waktu kandungannya masuk usia 11 bulan. Dan saat itulah Sinta mengira bahwa ini adalah waktu aku melahirkan anakku. Tapi sayangnya apa yang ditakutkan Sinta lagi-lagi terjadi, di mana Sinta kembali bermimpi ada di dalam ruangan serba putih itu, bertemu lagi dengan orang-orang berjubah putih itu, dan dia melahirkan lagi di sana. Terus endingnya bisa kalian tebak lah kan, pada saat Sinta terbangun, bayi dalam kandungannya kembali menghilang secara misterius. Hilang lagi pertama masuk 7 bulan, yang kedua 11 bulan hilang. Aduh ya Allah, kayak mana lah tuh perasaanmu ya Mbak. Aku udah gak bisa ngapa-ngapain lagi Nadia, itu kenyataannya dah. Dan setelah kehilangan anaknya sampai ketiga kali ini Sinta merasa hidupnya sangat-sangat hancur kali lah, pokoknya bisa lah kalian bayangkan kan. Sampai akhirnya pada suatu hari mamanya Sinta ini tiba-tiba mengajak Sinta untuk pergi menemui seorang nenek-nenek yang dikenal dengan sebutan Nenek Haji. Nenek Haji ini memang paham dengan kejadian aneh yang sedang menimpa si Sinta selama ini ternyata. Nah mendengar ajakan mamanya ya Sinta cuma bisa nurut-nurut aja kan. Ayo kita pergi lah ke tempat Nenek Haji itu. Dan ketika mereka sudah sampai di rumahnya si Nenek Haji ini secara mengejutkan Nenek Haji itu bilang, Sinta, happy nenek tuh nyambut Sinta Sinta, udah kamu jangan sedih. Ketiga anakmu itu nggak hilang kok. Anakmu 2 perempuan, 1 laki-laki. Ketiganya masih hidup, masih sehat. Cuman yaitu mereka tidak tinggal di sini, mereka tidak tinggal di alam kita, tapi tinggal di alam lain, kata nenek. Nenek santai kali nenek ngomong kayak gitu. Dengar ucapan nenek tuh ya bingung Sinta kan, maksudnya gimana Nenek? Di situ Nenek Haji pun menatap Sinta dengan tatapan yang lembut sambil berkata, Nakku, ketiga anakmu dirawat dan dibesarkan oleh 2 pangeran yang sangat tersohor dari kerajaan Candi Agung Amuntai. 2 pangeran ya Di sana anak-anakmu dirawat dan dididik dengan sangat baik karena nantinya mereka akan jadi penerus kerajaan itu. Tenang saja nakku, bahkan Putri Junjung Buih jugalah yang ikut serta merawat dan menjaga ketiga anakmu, kata nenek Di situ Sinta nyimak kali ucapan Nenek Haji sambil menangis sesenggukan. Macam mana enggak Di satu sisi dia lega karena ternyata ketiga anaknya ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi di sisi lain Sinta ini juga sedih kali lah, rindulah dia sama 3 anak nih Sinta bilang lah, Nenek saya mau bertemu sama mereka Nek, saya rindu, saya ingin menggendong dan juga mau menyusui mereka, kata Sinta. Nakku, jika sudah tiba waktunya nanti kamu pasti akan bertemu dengan mereka. Saat ini kamu cukup doakan saja mereka, ridhoi langkah mereka. Dan perlu kamu tahu cucuku, keinginanmu untuk menyusui mereka sebenarnya sudah kamu lakukan sejak awal dari anak pertama kamu hingga anak ketiga kamu. Apa selama ini kamu pernah merasa dadamu tiba-tiba basah dan sakit? Tiba-tiba nenek ngomong gitu iya Nek, pernah Nek, sering malah. Nah itu karena anak-anakmu sedang menyusu padamu Sinta. Setiap kali mereka merasa kehausan, putri-putri kerajaan ini akan membawa mereka kembali kepadamu untuk menyusu. Tapi itu semua mereka lakukan hanya ketika kamu sedang tertidur.
Ya Allah. Bahkan para putri dan pangeran kerajaan ini juga menjaga kamarmu dengan sangat ketat supaya tidak ada makhluk-makhluk lain yang melihatmu sedang menyusui ketiga anakmu. Itu kata nenek Haji, Wak.